tidak boleh dipermainkan untuk kali ini. Dan sepertinya Genfis Airwolf langsung membalas hal tersebut. Ketika lingku pedangnya terjadi menjadi 4. Yes. Saat itulah hatimu akan tertancap. Ketika lingku lagi? pedangnya menjadi 4. Ya. Disitulah pacarmu kudapat. Waduh. Serem main ini. Jika lingku pedangnya 4. Your team is banning. Tolonglah engkau yang di sana. Yuk kesini ke hati aku merapat gitu ya. Tolonglah Pak. Pak kaget saya Pak. Dari link lo ini. Tolonglah. Ya tadi Oji juga dadakan. Pokoknya ini Genfis Airwolf. Tapi ya, harus hati-hati. Tapi ada satu hal yang paling menarik ketika udah ada Barat terlebih dahulu yang diamankan oleh RRQ Hoshida. Ketika kita tahu bahwa Barat ini benar-benar bisa mengunci pergerakan daripada seorang Paquito dengan satu Detonas Welcome to my channel. Itu dia masalahnya. Dulu kita sempat melihat yang menjadi korban habis-habisan itu adalah anti-match Pak. Anti-match. Di saat mereka berhadapan dengan Onyx waktu itu Boons yang menggunakan barasnya. Benar-benar Paquito layaknya petinju yang tidak pernah memukul lengannya gitu loh. Hah? Tidak pernah mengayunkan lengannya Pak. Memukul lengannya sakit. Maaf saya Pak. Maaf salah ngomong saya. Makro lemah. Iya. Your team is banning. Paquito. Aduh, capek. Sampai salah ngomong. Iya, memukul lengannya. Tapi jujur ya. Aduh. Ini RRQ Barat dan pelapu ya. Dia PR-nya. Cuma Lunox yang bisa. Lunox di sini. Ini Pak, tapi Cuma Chaos Assault-nya hanya ada 6 screen. Itu dia masalahnya. Satu kali wombo combo. Dihindari dan ternyata kali ini satu buah flicker harus digunakan mau nggak mau dan pin
kayaknya masih berhasil untuk survive. Masih selamat loh dia. Walaupun di belakangnya udah dikeluarkan nih dia. Bubble first blood kamu mungkin kali ini dan diamankan oleh seorang Pin. Otto langsung dari table Soulblade dapetin satu orang Fit dan berhasil Dibalas. begitu saja dibalaskan 1-1 dan keuntungan kali ini di arah bottom lane berhasil tumpangan R7 masih mau lebih lihat Rina Oh no, what? dapetin Albert begitu saja dan ini Wow. Wah, kerugian yang mahal luar tuh. biasa itu mahal sekali di early game dengan 2 buff yang dia miliki. Oh. Dan Wow. bahkan ini adalah setup turtle yang cukup baik bagi Genfix Aerowolf karena mereka hanya tinggal mengamankan satu buah purple buff hanya untuk seorang battle. Namun untuk Albert dia harus reset terlebih dahulu. Bahkan untuk Gua kali ini untuk seorang Fredo Cutie. Dia berhasil ditumbangkan di arah tengah, tapi ternyata one by one situation tadi di arah top lane gak berujung dengan baik. Kenapa? Dia dapetin Albert tapi dia harus kehilangan juga. Dan menurut gua lebih kerugian untuk seorang botol karena tidak adanya Gak ada purple buff dia. Yes. karena dia lagi ahead juga sih dan sekarang misalkan melihat dari tim-tim yang ahead atau gold yang lebih tinggi, biasanya mereka punya keuntungan belum nyampe tuh Vin ya. Weh. nyampe Di bawah tapi setup-nya lihat. coba lihat Oh, deh. Gua lagi. lagi
Super Awat seorang diri, bakal coba untuk bertahan. 3 versus everybody. Awat Supriyadi bakal coba dimasukin begitu saja. Memilih untuk melakukan clearing ini dengan ada satu boy Angel dimasukin. Papi boom terwell telah dikeluarkan. Mungkin luar biasa. Ada Seiko di sana. Tapi ternyata Super Awat sadar akan keberadaan dari seorang burung darah. Dan dia burung gagak, sampai burung dara mau ditepokin ya. Namun untuk kali ini bagian atas juga udah ada setup yang dilakukan oleh Kevli Karawap guna untuk membalaskan keadaan yang ada di bawah sana. Iya, tapi kalau misalkan melihat ya dari di top lane-nya sih, ini nggak pulang-pulang loh, bahkan di cover cepat banget sama Finn-nya, sehingga mereka juga nggak mau kehilangan turret sama sekali untuk sekarang RRQ Hoshi. Satu sih. Kalau menurut gue dari seorang Botol harus ngamanin jungle yang di bawah situ. Jungle yang di bawah itu harus diamanin sama Botol biar stuck dari seorang R7 nggak ada untuk ke arah jungle. Dan mereka tuh paksa untuk clear minion dengan cukup cepat dan mereka langsung rotasi ke arah yang lain. Iya, atau bahkan mereka memasakkan bottom turret yang dihancurkan. Karena balik lagi sih, R7 emang bener-bener butuh banget stack 25-nya ini sehingga dia masih bener-bener aman banget. Dia tidak akan kehilangan momentum apalagi stacknya ya. Malah kayaknya battle sih yang nanti kalau misalkan ketemu di jungle dia yang bisa ditelan habis-habisan. Yes, itu dia. Makanya dia harus coba amanin jungle-nya supaya nih R7 kan dia muter-muter di jungle kayak gini. Nah, tapi kalau dia nggak ada jungle-nya kosong, dia udah jadi kici. Udah jadi kicil. Kayak Pulung kalau main pakai barat jarang banget segede gini, Pak. Iya, ini Kenapa kagak gede-gede barat gua? Ya, anak kici kan? Anak Kici. Yes, langsung saja ada Albert di sana mencoba untuk mencolek turtle yang spesialnya bukan main. Rinasmi mencoba men-take over. Tapi lihat, para pemain dari tim RRQ Hoshi merelakan begitu saja Pak Pulung. Iyo, Elis di bagian bawah masih santai berhadapan langsung dengan Barat. Tapi untuk turtle-nya kali ini Rinasmi menjadi palang pintu utama yang siap untuk memberikan informasi terhadap timnya. Langsung ditumpuk begitu aja. Perut dari Finn, Finn-nya pun langsung terkejut. Ulu hatinya mulai sesak nafas dan dia pun harus mundur ke bagian belakang. Tapi ternyata Dipaksa. Lemon juga di sana memaksakan keadaan. Lemon tahu turtle ini begitu spesial. Belum ada yang mengabrak ke arah belakang. Knockout strike telah dikeluarkan. Brave Fighter dihindari dengan satu bawah brilliant. Tapi lihat, Botol is coming. Di reset begitu saja. Para pemain dari tim RRQ Hoshi sadar. Lihat Seiko yang 7. Dapat sampai belum dikeluarkan. Mencoba dijam-jam dan ternyata satu point diamankan. Seiko hilang. R7 seorang diri. Satu versus everybody. Kali ini Seiko-nya gak ada cover dan bahkan damage yang diberikan. Gak cukup untuk melawan tim Gatling Styroball. Wow, dan R7 pun dipaksa mundur ke bagian belakang. Tapi untuk Albertnya masih bisa mendapatkan ke arah purple buff. Dan juga untuk Turtle. Wow, Elis yang ke bagian depan. Sedikit lagi SP tersisa dari R7. R7 bisakah dia kabur dari area ini? Namun untuk kali ini kita lihat sedikit lagi. Di bagian belakang Lunox-nya memberikan damage. Menggeserkan tulang punggung dari dinosaurus tersebut. Sedangkan Lemon masih mau lebih. Dikejar strike save the day. Tapi ternyata sayang sekali. Lihat kotak terakhir dari seorang Seiko. Berhasil mendapatkan poin atas seorang Fredo Cutie. Dan bahkan tadi satu buah burung fairy pasifnya langsung menghindari pergerakan dari Freddy yang mencoba untuk escape. Namun sekarang battle sudah punya endless battle. Albert lebih mengerikan lagi sekarang. Dia harus benar-benar bisa jaga posisi. Gimana caranya biar battle tidak mengincar ke arah dia? Oke, itu kayaknya benar-benar Lemon pas lagi team fight ke arah Fredo Cutie. Dia kayak gini. Kiu! Ada abang. Langsung Seiko-nya. Duar. Ini benar-benar di bagian atas nih abang-abangan gym semua yang berantem nih. Iya, lihat nih. Ini dua-duanya adalah preman yang satu Manny Pacquiao. Dan ternyata di bottom lane berhasil mendapatkan satu buat turret. R7 gak boleh pulang. Mau nyari goyang. Lihat, masih Cikici. Anaknya belum terlalu gemuk. Di bottom lane mereka sepertinya tidak mau team fight lebih karena mereka sadar tidak adanya seorang Botol. Sementara itu Order Oblivion pun langsung dipaksakan dikeluarkan. Kalau tidak, untuk Lunox-nya pun harus berakhir di bagian tengah. Sementara tadi udah Flame Blood dilemparkan mengejar langsung ke arah Albertnya. Tapi Albert mundur, Flame Blood nggak jadi digunakan untuk teleportasi. Oke, tapi ingat, seperti di game yang kedua, RRQ Hoshi didesak di early game sampai ke arah late game dan juga mid game. Tapi dengan satu momentum mereka bisa membalikan keadaan dan Gen Visarolov harusnya udah sadar akan hal itu. Tidak boleh sama sekali melakukan sedikit blunder saja. Lihat, knockout strike dikeluarkan dari top lane dan Lemon masih bertahan. Menjaga turretnya dengan cukup konsisten kali ini. Oh, itu dia. Wah, Lemonnya sedikit lagi SP tersisa dan Lemon pun tidak bisa bertahan di atas sendirian. Efek life drain-nya langsung menghabisi seorang Lemon di top lane dan turret akhirnya pecah di top lane dan juga bottom lane. Oke, kalau menurut orang memang itu life drain-nya, tapi satu, CC-nya. Lapu-lapu itu CC-nya. Kalau misalnya dia udah di stun dia jam-jam dia nggak bisa ngangkat ketek. Itu lapu-lapu udah bakal sulit banget. Kalau misalnya Astrid masih bisa Be, masih ada absorb damage-nya. Kalau itunya masih itu, setidaknya nggak terlalu pasifnya nyala. Nggak terlalu impact, maksudnya efektif, cuma nggak maksimal. Benar. Tapi kalau udah CC sampai nggak bisa ngangkat ketek di lapu-lapu, itu udah berat banget. Lagi, Dikeluarkan lagi dan lagi. Rinasmi, knockout strike-nya benar-benar mengganggu pergerakan. Seperti yang udah gue bilang, Rinasmi kemarin menumbangkan RRQ Hoshi dengan satu buah Paku itu. Dan kali ini Paku itu
Magneto-nya dikasih kembali. Itu Suara dia loh. Rinasmi, Profesor dan 40. Jangan lupa saksikan untuk kali ini di tahun ini kita akan ada MSC kembali. Betul sekali. Bulan Juni teman-teman. Kita akan bisa mendukung lagi 2 perwakilan harusnya dari Indonesia. Berarti MPL Season 7 kali ini sangatlah penting karena terakhir kali yang menyabet gelar juara MSC ada di tangan Onyx. Onyx waktu itu. Indonesia. Indonesia. Dan mereka besok baru bertanding di upper bracket. Yes, betul banget. Dan Botol udah punya bersegar Fury kali ini. Lemon dari top lane sana. 2 versus everybody kali ini Lemon. Clay is coming. Nah, kalau udah ada Clay ini Lemon bakal lihat. Wah, Murak Poranda 3 lawan 1. gak bisa bergoyang. Masih coba bertahan. Lemon pun ditumbangkan lagi dan lagi. Dan awatnya memilih untuk mengamankan Ice Queen One terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Barats, lapu-lapu ini juga lemah terhadap efek slow. Makanya mereka ingin memaksimalkan efek slownya. Sehingga Genfix Aerowolf ini benar-benar memiliki keuntungan. Apalagi dari Clay yang punya Cosmic Vision. Oke, Oke. lihat. Lordnya coba dicolek Pak Pulung. Yo, ini dia udah Lord di atas mereka 12 ya Pak ya. Ini Lordnya udah bisa ngangkat kaki untuk langsung nubruk ke arah inhibitor turret. Tapi bokapnya Hylos tuh suaranya begitu. Lihat, mirip gak? Mirip sih sebenarnya. Apaan lagi tuh? Itu bokapnya pasti tidur ngorok. Direkam dong, tapi Lordnya pun harus ke reset. Ada R7 yang Tarik udah lagi. segede ini bus antar kota antar provinsi yang siap langsung menabrak juga ya Pak ya. 2 strike dikeluarkan, Order Blast dikeluarkan. Kali ini 2 Sword Ultimate telah dikeluarkan oleh para pemain dari Simaran Kyoshi. Botol is coming, menuju ke arah belakang. Tujuan seorang Psycho, dapat soft lane. Tapi ternyata Oh, nggak ada shot damage didapatkan karena damage blunder yang dilakukan. Gatling Saromo, what are you doing? Rinasmi pun harus tumbang ketika Bapak Lord yang terhormat. Oh my god, ini bencana Pak Pulung. Wow, apa yang mereka lakukan? Mendadak langsung terpencar dari Genfix Aerowolf. Ketika Clay tertangkap dan juga bahkan pergerakan yang tidak diperlukan dari battle. Unnecessary movement lagi dimunculkan. Blunder yang luar biasa tinggi dari Genfix Aerowolf ketika mereka seharusnya tidak terlalu komit. Tapi mereka malah komit. Wih, ini Wah. bener-bener linknya sendirian Gak loh. ada Angela. Ada Angela, tapi Tapi- ya itu dia. Gak, dia ngincar ke arah Psycho, tapi sedangkan Iya. dia gak punya seorang Clay. Ini bener-bener namanya birahi anak muda. Jeda Pak, bener Pak. Nafsu anak muda yang sangat berbahaya Gak Pak. bisa ditahan, gak bisa dibendung. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung. Efeknya akan sangat-sangat membuat kita bingung. Dan lihat, langsung melakukan blunder dan semuanya langsung dipegang oleh RRQ. RRQ langsung berhasil mendapatkan 1 buah Lord. Lihat pedasnya. Karena Banget, belakang dibuka begitu saja, Clay-nya harus mundur. Porak Poranda, Wah, Monte dipaksa keluar Solkan juga lagi. telah dikeluarkan. Lihat Genfix Aerowolf, sang serigala muda kocar kacir. Genfix Aerowolf, what's happen, I know. Wah, lagi dan lagi seluruh setup yang udah mereka bangun dari early game sampai dengan sekarang. Harus Poranda harus kembali hancur dengan apa yang mereka lakukan sendiri gitu loh. Benar Pak Pulung, tapi kali ini lihat udah mulai masuk menuju ke arah inhibitor turret dari para pemain Simaran Kyoshi. Udah stay on position, Prefector ke arah belakang. Botol memilih untuk menghindar terlebih dahulu. Masih coba dikejar begitu saja. Tapi di belakang sana, saya mencoba membaiting dan super awal Supriyadi. Dirasuki oleh seorang Angela dan bahkan Lemonnya tumbang. Lord berhasil diamankan. Psycho sekeras mal. Firmo juga harus hilang. Masih punya lebih. Seranjak kehilangan 2 playernya. R7 gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan tersisa 2 player saja. Ini dibalikan lagi keadaannya untuk tim Mararki Hoshi. Wow, Genflix berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus untuk sekarang. Tapi masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar bagi Genflix bisa menyamakan kedudukan kembali. Setelah mereka tadi sangat-sangat unggul, tapi mereka dibalikin. Dan sekarang mereka masih membuktikan kalau serigala tidak gampang untuk ditumbangkan. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari sekarang, mereka benar-benar malah nyusul dari segi goldnya. Holy Crystal sudah diamankan dan langsung saja menuju ke arah mid lane inner turretnya. Inner turret yang ada di area mid lane. Lalu ada 1, 2, 3, 4 hero dari Wah, mau RRQ yang dipaksa menjaga ini. juga loh. Hampir mau dipaksa dan bahkan kayak nggak boleh ada turret yang dihancurkan lebih dari inner mid lane. Inner mid lane mereka masih mau ditahan sehingga inhibitornya hanya bottom dan juga top yang terancam. Tapi perbandingan turret 5 berbanding 7 apalagi di top lane-nya mereka punya super minion. RRQ Hoshi lebih diunggulkan setelah team fight barusan. Duel terakhir sekarang seorang Clay. Orbilis keluarga BDSR langsung berhasil diamankan. 3 shot ultimate. Gak berhasil dapetin Clay. Tapi ternyata Lemon masih mau lebih. Harus hilang. Lihat R7 yang mencoba untuk memaksakan mendapatkan 1 poin tambah. Lihat Rinasmi jaga bertahan. Dapetin poin 1. Botol tersisa. Super Rawan. Tempat Toplet. Albert tumpah. Lemon masih bisa kabur ke arah belakang. Albert masih mau lebih. Pini gak boleh pulang mau jadi koin. Dan lihat di sini. Oh my Double God. kill didapatkan oleh tim Genflix Aerowolf. Di bagian tengah mereka mempunyai 1 wave minion, di bagian atas ada 1 wave minion juga. Yang mana yang akan didorong sementara R7 masih bisa pulang. Di bagian tengah inner turretnya berhasil dihancurkan dan yap mulai dirubuhkan. Mulai dirubuhkan. Lemon masih bertahan hidup.
hidup. Gak ada para pemainnya. Lemon mencoba dipaksakan. Out mencoba untuk mengusir kali ini. Brave Fighter dikeluarkan. Damage turret terlalu sakit. Botol Sakratul Maut. Tempo Toplet dilakukan. Balikan. Pedangnya coba diamankan. Lemon coba ditusuk dan di-swap test dan berhasil mendapatkan hasil positif. Lihat darah top lane-nya berhasil dapetin poin tambahan untuk Genflix Shadow Wolf. Lemonnya nahan lama banget itu damage Gila. segede apa yang dia makan. Dan zoning Wow. out lagi ke arah jungle kali ini dari teman-teman tim Genflix Arrow ketika mereka tahu mereka harus mengamankan Lordnya terlebih dahulu. 25 detik lagi menuju Lord yang kedua. Dan mereka benar-benar langsung menyusul dengan 2 Ken, itu perbedaannya. Clay benar-benar langsung belajar dari kesalahannya tadi dan dia tidak mau melakukan untuk kedua kalinya, apalagi di momen dan timing krusial seperti ini. Dia Wah. tahan banget Purify-nya dari tadi dan bahkan mungkin ya, ini kalau seandainya menuju ke arah Winter, makin sulit bagi RRQ Hoshi untuk menumbangkan ke arah Clay-nya. Karena sebagai source damage dealer tertinggi, dia harus ada dalam sebuah team fight. B, coba. Apakah ini yakin Winter atau ke arah Divine Gun? Kalau aku kayaknya Divine Glaive mikirnya. Iya, Cuma gua kalau juga. Winter, ini bakal susah buat RRQ Hoshi nangkep. Kalau menurut gua Divine Glaive dulu sih. Harus Divine Glaive. Enggak, menurut gua. Kenapa? Ini either dia nyerang atau diserang. Dia udah sulit banget untuk nge-decoy dan dia masih punya Purify. Masih punya untuk ngebuang 3 short skill seperti tadi dengan Purify dan juga Order Brilliance. Tergantung dia jalannya pakai apa. Kalau dia jalannya pakai ungu, menurutku agak sedikit riskan sih. Kecuali Benar, kalau Sedikit dia jalannya, mengerikan ya. kecuali dia kalau jalannya pakai order. Bener, tapi ini satu. Ketika dia udah di pick off berkali-kali, harusnya dia udah tahu. Dia adalah salah satunya orang yang bisa numbangin S7 dengan cukup cepat. Dan dia menggunakan Darkening loh. Iya, dia Hati-hati menggunakan Darkening. Jadi, menurut gua, dia harusnya pakai Defense Glaive. Dan dia paksa pancing dengan, ya bisa kita bilang Starlight Boost terus. Semua orang udah mulai birahi ngeliat dia. Dan Arkeosi, kalau misalnya dia belum keluar, sama sih. Dan bermodalkan Malefic Rose serta Bloodlust X, dia benar-benar menahan Lordnya sampai dengan setengah darah. Itu benar-benar dipancing banget. Dipancing banget. Dia bisa reset dan dia bisa langsung komit loh. Bentar. Ini bakal dikomit. Menuju ke arah belakang. nggak Lemon, di-reset? True Way of Dragon. Nggak Order di-reset? telah dikeluarkan begitu saja. Oh no, Nggak ada di-reset. Albert. Oh no, Ada ada Albert di Retribution. sana. Dan bahkan gak ada Retribution. Winter terus kian. Albert jauh, dia jauh. Oh my god, Super lawan Supriyadi. Save the day. Oh my god. Albert ditumbangin. What happened? Rinasmi berhasil menumbangkan Albert. Dan Awan yang menyelamatkan hari dari seorang Mega kill. serigala. Wow, the Oh next my level. God. Pancing yang sangat mengerikan. Inilah dia, Rinasmi. pancing gaming. Wow. Lemon gak dikasih pulang, Lemon benar-benar dipaksa dikejar. Brave Fighter Yoi. sudah dikeluarkan, bahkan digocek Oh begitu my saja. god, Rinasmi, Bakal datang. no strike dan dikeluarkan ke arah belakang. Oh Lemon gak bisa no. pulang, mau jadi goyang. Lemon pun tumpah, sekalian hilang. Dan lihat, 60 detik. PDSN di arah belakang, menuju ke arah Super Awan. Masih bisa Sanchez, menuju ke arah S7, masih bisa bersahan. Awan masih harus kabur. Dan lihat, Fredo Cutie save dan tembakan Awan dan masih kuat. Oh my god, ini bencana. Akankah sang Raja pulang di hari pertama? Raja Oh my god. Oh my god. Sang Raja pulang. Wow, Genflix Arrow. Ini bencana. Genflix Di hari Arrow Wolf. pertama, raja dari segala raja dipulangkan ke istananya. Dan ini adalah sebuah kejutan di mana RRQ Hoshi back-to-back champion season yang kelima dan yang keenam. 3 kali berturut-turut bisa dibilang mereka hanya satu-satunya tim yang memegang piala MPL 3 kali. Dan Tapi kali ini mereka harus dipulangkan pada match awal. Super Awan Supriyadi save the day. Yes. Rinasmi menumbangkan Albert, tapi ketika pertikaian di arah Lord, Wah, Super Awan nggak expect sih. berhasil melakukan last hit dan membuat Lordnya berhasil